Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat menikmati kasih Tuhan. Pagi hari ini, mari kita datang menyembah, memuji, dan meninggikan nama Tuhan. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Mungkin kita mengalami persoalan, pergumulan, tetapi percayalah, Tuhan begitu baik bagi setiap kita. Mari kita pujikan berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Dia sangat baik, teramat baik dalam hidup kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan sepenuh hatimu, katakan Kau hiasi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua karena berkat-Mu Tuhan. semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Mari kita sembah Tuhan, mari kita agungkan Tuhan, ucapkan syukur-Mu sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Yesus Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan yang selalu mengiringi hidup kami ya Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, Kau menyertai kami Tuhan, Kau melindungi kami Tuhan. Tuhan, kita tidak dapat Tuhan sendiri Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh mukjizat-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami akan memuji, menyembah-Mu Tuhan di rumah masing-masing Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau saja yang melindungi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita sambung dengan pujian sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur,
penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji jatuhlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati angkat pujian. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, menyebutnya sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan selalu membela hidup kita. Mari kita sama-sama percaya pada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Tuhan, katakan
Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Terima kasih Tuhan, dan biarlah tangan-Mu itu Tuhan yang senantiasa menopang kami. Tangan-Mu Tuhan yang senantiasa merengkuh kami Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kuasa-Mu boleh senantiasa nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar Tuhan kebenaran firman-Mu akan menjadi bagian buat kami. Memberkati hamba-Mu, memberkati setiap pendengar, dimanapun mereka berada, memberkati setiap jemaat. Kami percaya Bapa, melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh semakin dikuatkan Bapa. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua. Kami siap menerima sabda kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Saudara dalam Tuhan. Puji Tuhan, biar Tuhan memberkati kita semuanya. Sidang jemaat dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita lebih bersyukur pada Tuhan oleh karena kasih anugerah Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Melalui pada saat pagi hari ini, mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana di dalam kehidupan kita belajar untuk menghadapi badai kehidupan ini. Dan biarlah kita senantiasa boleh dikuatkan dengan firman Tuhan yang boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan 27. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai dengan 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam saat ini sama-sama kita masih menghadapi yang namanya badai kehidupan. Jadi kehidupan ini ibarat kita itu berada di dalam sebuah perahu. Ada kalanya kita berada di cuaca yang bersahabat. Ada kalanya kita juga diberhadapkan dengan cuaca yang tidak bersahabat, dengan badai yang menimpa dalam kehidupan kita. Bapak yang saudara sekalian Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sikap dalam kehidupan kita dalam kita menghadapi badai. Kalau di sini dikisahkan murid-murid Tuhan Yesus dan Yesus naik masuk ke dalam perahu dan mereka mulai bertolak. Tetapi di tengah-tengah mereka menghadapi yang namanya badai. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini ada kalanya kadang kita pun diberhadapkan dengan hal yang demikian. Kita tahu bahwa latar belakang dari murid-murid Tuhan Yesus itu adalah nelayan.
Dan boleh dikatakan mereka bukan sehari dua hari jadi nelayan, tapi mereka menjadi nelayan sudah turun-temurun. Mereka punya banyak pengalaman di dalam menghadapi berbagai cuaca. Bapak yang saudara dalam Tuhan, kadang-kala di dalam kehidupan kita, kita pun di dalam menghadapi hidup ini, kadang kita masih seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ya, mereka punya satu pengalaman. Mereka sudah terbiasa menghadapi itu. Mereka mencoba dengan sekuat tenaga bagaimana mereka bisa mengendalikan perahu itu. Saudara kasih dalam Tuhan, kita sadari bahwa di dalam diri kita itu ada ego. Di dalam diri kita ada yang namanya pengalaman. Di dalam diri kita ada yang namanya kepandaian. Bahkan di dalam diri kita mungkin kita berkata kita merasa mampu, kita merasa bisa. Mungkin kita bisa katakan, wah hanya cuaca seperti ini aku biasa menghadapi. Biasa mengalami hal seperti ini. Dan itu terjadi bukan sekali dua kali. Murid-murid Tuhan Yesus biasa menghadapi hal demikian. Tetapi pada saat ini mereka menghadapi sesuatu yang begitu dahsyat. Mereka sudah mencoba, mereka sudah berusaha. Tapi mereka lupa, Yesus ada bersama dengan mereka. Bapak yang saudara dalam Tuhan, kita pun sama-sama di dalam sebuah perahu. Dan kita pun bersama dengan Yesus di dalam satu perahu itu. Tetapi ada kalanya, kadang kita berusaha sedemikian rupa, memakai kekuatan kita sendiri. Kita lupa bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Kita membiarkan Yesus tidur. Jadi pemirsa dalam Tuhan, sama demikian pada saat murid-murid Tuhan Yesus mulai berusaha. Mereka berusaha sedemikian rupa untuk bisa mengendalikan perahu. Begitu mereka sudah mentok, mereka sudah tidak punya jalan lagi. Mereka teringat, ada Yesus di tengah-tengah mereka. Akhirnya mereka berkata, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, adakah hal yang sama kita pun bisa berkata, Tuhan tolonglah kita binasa. Tuhan, rasanya Tuhan aku tidak kuat menghadapi hal seperti ini. Jadi Bapak saudara dalam Tuhan, di saat kita menghadapi situasi badai hidup, kadang kita masih mengandalkan ego kita. Kita masih mengandalkan keakuan kita. Masih mengandalkan kemampuan kita, kepandaian kita. Tetapi disinilah bagaimana kita bisa bertindak. Di saat kepanikan kita, di saat ketakutan kita, di saat kekhawatiran kita. Kita mau berkata yang sama. Tuhan, tolonglah. Jadi bangsa dalam Tuhan. Dan ayat 26 berkata, ia berkata kepada mereka. Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa akan menyertai kita. Jadi mau sampai kapan dalam kehidupan kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Mau sampai kapan kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri. Saat ini kita mau sadari, Tuhan aku perlu Engkau Tuhan. Tuhan di tengah situasi kondisi saat ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan.
Biarlah kita punya iman percaya untuk kita datang pada Dia. Biarlah kita punya iman untuk kita bisa senantiasa berserah kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudara di dalam Tuhan, itu mari kita sadari bahwa di dalam kehidupan kita butuh Tuhan. Amin. Kita perlu Tuhan. Jadi jangan biarkan Tuhan berada dalam perahu kemudian kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kuasa Tuhan itu yang bekerja. Ada kalanya kita menghadapi jalan buntu, kita nggak tahu lagi kita mau melangkah kemana. Tapi disinilah Tuhan bekerja, Tuhan memberi hikmat buat kita, Tuhan berikan pertolongan buat kita, Tuhan berikan mujizat buat saudara dan saya. Amin. Jadi bahwa saudara dalam Tuhan, jadi di tengah situasi kondisi saat ini, di tengah badai kehidupan ini, firman Tuhan katakan, jangan takut. Jangan gelisah, jangan khawatir. Jadi bahwa saudara dalam Tuhan, mari dalam kehidupan ini kita mulai sadari bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Satu ayat di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Jadi bahwa saudara dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita sama-sama kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Percaya kepada Tuhan. Percaya dalam setiap kebenaran firman-Nya. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Jangan takut dan jangan gemetar karena kondisi saat ini. Jangan takut, jangan gemetar karena kita mendengar berita, melihat berita. Tapi bila kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Tuhan berjalan menyertai kita. Tuhan berjalan ada di sisi kita. Dan berikut dikatakan, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Jadi pemirsa dalam Tuhan, jadi di tengah badai situasi kondisi apapun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Biar kita yakin dan percaya, kita sama-sama kita menghadapi badai kehidupan ini. Yesus jaminan kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa kondisi saat ini tidak mengubah iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak merubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Biar kita tetap melibatkan Dia di dalam setiap perkara. Libatkan Tuhan di dalam setiap langkahmu. Libatkan Tuhan di dalam setiap masalahmu. Jadi Bapak saudara dalam Tuhan, mari biar kesempatan pagi hari kita boleh diberkati dengan firman Tuhan. Saat kita menghadapi badai gelombang hidup ini, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Yesus yang akan menopang kita. Yesus yang akan menolong saudara dan saya. Jadi Bapak saudara dalam Tuhan, mari kita bersyukur pada Tuhan bahwa Allah senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dan bila kita yakini dan kita amini. Firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi bahwa saudara dalam Tuhan, mari beri kesempatan pagi hari kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita sama-sama menghadapi masalah demi masalah, sama-sama menghadapi badai kehidupan ini. Biarlah Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan Tuhan tertidur, tapi biarlah terus kita libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, mengucaplah, syukurlah di dalam segala hal.
Jadi Bapak Saudara dalam Tuhan, mari kita sadari bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Di setiap waktu, di setiap musim kehidupan kita. Sehingga kita boleh menyadari begitu luar biasa kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan sampai hari ini, di mana Tuhan senantiasa memperhatikan kita. Jadi Bapak Saudara dalam Tuhan, ini adalah kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini boleh memberkati kita semuanya. Satu renungan yang singkat, sehingga kita boleh percaya, kita tidak perlu lagi mengandalkan ego kita. Jangan lagi kita mengandalkan kemampuan kita, jangan lagi kita mengandalkan kepandaian kita. Jangan kita berkata, aku merasa bisa, aku merasa mampu kok. Tapi yuk, libatkan Tuhan di dalam setiap perkara. Maka disitulah Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan akan senantiasa berkarya untuk menggenapi setiap janji-janjinya. Jadi Bapak Saudara dalam Tuhan, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Di tengah situasi kondisi saat ini, mari kita terus percaya pada Dia. Terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sama-sama bergandeng tangan untuk kita berdoa, untuk kita bersatu hati. Dan biarlah belas kasihan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Saudara dalam Tuhan, demikian firman Tuhan saat pagi hari ini yang boleh memberkati kita semuanya. Dan kiranya firman ini boleh merubah hidup kita untuk kita menjadi lebih baik lagi, untuk kita boleh tetap setia kepada Dia. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Engkau ada bersamaku. Bersamamu Bapa, kami akan melewati semua. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama katakan bersamamu Bapa.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua, berkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ku lewati semua, berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan yang terus boleh melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Firman-Mu yang boleh menguatkan kami Tuhan. Untuk kami tidak khawatir, untuk kami tidak takut, untuk kami tidak cemas Tuhan. Baik di dalam kami menghadapi badai kehidupan ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami masih mengandalkan ego kami. Kalau kami masih mengandalkan kemampuan kami. Kalau kami masih mengandalkan kepandaian, kepintaran kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang tidak dengar-dengaran. Tapi bila kami bersyukur Tuhan, firman-Mu boleh senantiasa mengingatkan kami bahwa Engkau ada bersama kami, beserta di dalam kehidupan kami Tuhan. Itu tuh Bapa, kami mau berserah hidup kami semua di tangan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga di dalam saat kami menjalani badai kehidupan ini Tuhan, kami tidak khawatir, kami tidak cemas, kami tidak takut. Karena Engkau bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang menopang di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan Engkau yang menjamin hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Memberkati dalam pribadi kami masing-masing, dan keluarga kami masing-masing. Yang saat ini Tuhan kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Bila melalui media ini Tuhan, firman-Mu boleh tetap tersampaikan di dalam jemaat-Mu. Firman-Mu Tuhan boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan sidang jemaat-Mu. Memberkati terus hidupnya Tuhan. Dan kiranya kasih dan damai sejahtera-Mu terus boleh melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan bila saat pagi hari ini Tuhan, Engkau juga senantiasa terus memberikan berkat-Mu di dalam setiap pribadi kami masing-masing.
Mari jemaat yang kasih Tuhan, angkat tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan. Dan kiranya saat pagi hari ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu. Engkau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit daripadamu. Luar masukmu diberkati Tuhan. Engkau akan terus dibuat naik, dia akan pernah turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Dan segala yang baik akan dibuat berhasil dan beruntung. Bapak Ibu saudara di dalam Tuhan, terimalah berkat dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita semuanya. Dari saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak